Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ini adalah perjumpaan pertama kita di channel YouTube Lawang Edukasi. Channel ini adalah channel edukasi yang nantinya akan berisi video-video pembelajaran dan video kreatif. Silakan support dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teks persuasi. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Teks persuasi kebutuhan evaluasi 1. Seperti yang terlihat pada layar kalian, di sini terdapat tujuan pembelajaran, referensi, materi 1, materi 2, materi 3, dan evaluasi. Sebelum masuk kepada materi, silakan membuka bahan ajar yang sudah dibagikan sebelumnya. Jika sudah siap, mari kita mulai dari tujuan pembelajaran. Kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menganalisis informasi dari teks persuasi, menyimpulkan definisi teks persuasi, menganalisis ungkapan persuasif, menganalisis simpulan pada paragraf persuasif, menganalisis fakta dan opini, terakhir menganalisis struktur dan kebahasaan teks persuasi. Selanjutnya, diharapkan kalian semua sudah membaca teks yang berjudul Jagalah Kebersihan Lingkungan yang sudah dibagikan sebelumnya. Jangan lupa, siapkan buku catatan untuk merangkum hal-hal penting di dalam video berikut. Sebagai materi tambahan, bacalah buku Siswa Bahasa Indonesia kelas 8, materi teks persuasi, mulai dari halaman 175 sampai dengan halaman 191, atau cari referensi lain di internet yang bisa dipadukan dengan materi ini. Kita akan masuk dalam materi pertama. Berdasarkan pemahaman teks yang berjudul Jagalah Kebersihan Lingkungan, dapat disimpulkan definisi atau pengertian teks persuasi adalah sebuah teks atau ungkapan yang bersifat mengajak pembacanya dalam bentuk saran, arahan, dan pertimbangan sesuai dengan keinginan penulis. Seperti yang sudah disebutkan, teks persuasi mempunyai poin-poin penting. Poin tersebut adalah yang pertama saran, yang kedua ajakan atau bujukan, yang ketiga arahan, dan yang keempat pertimbangan. Adapun pengertian dari 4 hal berikut adalah yang pertama saran, yaitu ungkapan atau pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Kedua ajakan adalah anjuran atau permintaan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, pertimbangan, yang merupakan satu atau dua pendapat yang bisa dijadikan pilihan. Berikutnya adalah simpulan. Perhatikan bahan ajarnya. Kita akan sesuaikan pada contoh paragraf berikut. Contoh paragraf persuasi di sini sudah terdapat pada bahan ajar kalian. Saya akan membacakan paragrafnya. Dengan kebiasaan sederhana membuang sampah pada tempatnya, tentu akan berdampak baik untuk kehidupan manusia jangka panjang. Rasa tanggung jawab dan inisiatif menjaga lingkungan harus dibudayakan jika tidak ingin timbul wabah, penyakit, dan hal-hal buruk. Adapun simpulan pada paragraf tersebut adalah penulis menyampaikan pertimbangan kepada pembacanya. Terlihat bagaimana penulis memberikan gambaran dampak positif menjaga lingkungan dan dampak negatif dari tidak menjaga lingkungan, sehingga pembaca dapat menentukan hal positif dari pertimbangan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas fakta dan opini. Dimulai dari fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau sesuatu yang benar-benar ada, baik itu kondisi, keadaan,
dan atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, sesuai dengan kenyataan dan dapat dibuktikan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri fakta, yang pertama benar-benar terjadi, kemudian memiliki data akurat, ada tanggal, kemudian ada lokasi, terakhir ada tempat dan waktu kejadian. Contoh dari kalimat fakta. Coba kembali buka bahan ajarnya. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri atas 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, negara Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Dua contoh di bawah sudah bisa kalian lihat di bahan ajar. Kemudian kita masuk kepada materi opini. Opini adalah pernyataan atau pendapat dari suatu hasil pemikiran seseorang. Maksudnya adalah belum pasti pendapat ataupun pemikiran tersebut sama seperti pendapat yang orang lain pikirkan. Kemudian ciri-ciri opini, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tidak memiliki sumber pasti, hanya opini, kemudian mengandung pendapat pribadi. Contoh-contoh kalimat opini. Yang pertama, bunga mawar adalah bunga yang paling indah di antara jenis bunga lainnya. Yang kedua, sepertinya nanti sore akan turun hujan deras, disertai angin kencang. Melati terlihat cantik jika menggunakan baju putih. Berikutnya kita masuk kepada materi struktur dan kebahasaan. Struktur teks persuasi. Teks persuasi memiliki struktur di dalamnya. Adapun struktur tersebut adalah pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Nah, adapun pengertian dari keempat struktur tersebut adalah yang pertama, pengenalan isu, yaitu adalah dasar penyamaan tentang suatu masalah dalam tulisan. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat dari penulis terkait isu yang sedang dibicarakan dan diselipkan fakta-fakta pendukung kepada pembacanya. Kemudian, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan adalah bagian inti dari teks persuasi karena di dalamnya terdapat argumen ajakan dan pesan yang tersirat maupun tersurat yang berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan yang dimaksud. Yang keempat adalah penegasan kembali. Pernyataan yang sebelumnya sudah disebut dan ditandai dengan ungkapan demikianlah, maka dari itu, itulah mengapa, oleh karena itu, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan teks persuasi kita sederhanakan menjadi dua hal berikut. Yang pertama, kata kerja mental dan kata perujukan. Yang kedua, kata penghubung argumentatif. Kata kerja mental dan kata perujukan. Kata kerja mental yang sering digunakan dalam teks persuasif yakni diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Sedangkan kata perujukan yang sering digunakan yaitu berdasarkan dan merujuk pada pendapat seseorang. Kata penghubung argumentatif. Kata penghubung argumentatif yang sering digunakan dalam teks persuasif yakni misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kita telah sampai kepada akhir materi. Nah, pada akhir materi ini kalian akan saya beri evaluasi. Silakan download soal evaluasi tersebut pada link yang di atas. Setelah kalian mengerjakan soal tersebut, silakan unggah jawabannya di link yang di bawah. Waktu pengerjaan sudah saya sampaikan
di dalam file tersebut. Jadi, silahkan bekerja dan saya harap kalian mendapat nilai yang bagus. Nah, inilah akhir dari materi kita. Saya harapkan kalian bisa mencatat dan merangkum poin-poin penting di dalam video pembelajaran teks persuasi evaluasi 1. Sekian dulu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.